teman-teman PMK Fakultas Unhas. Jadi hari ini kita bakal ngadain Ask the Leader bareng Ketua PMK Fakultas Unhas periode 2020-2021. Nah sebelum itu kita mau kenalin diri dulu nih. Kenalin, nama saya Fani, saya akan menjadi pemandu dan mewakili teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan di Instagram PMK Fakultas Unhas. Dan juga bersama Gisa kita. Ya, sebagai Ketua PMK Fakultas Unhas periode 2020-2021. Nah, kenapa kita ngadain video Ask the Leader ini? Untuk memberikan motivasi kepada teman-teman dan adik-adik yang akan mencalonkan diri menjadi Ketua PMK Fakultas Unhas dalam berat yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi, serta menggali pengalaman yang lebih dalam lagi berdasarkan pengalaman Juan selama kepengurusan satu periode. Sebelum kita masuk di pertanyaan-pertanyaan yang telah dibagikan di story PMK Juan, saya mau tanya dulu nih, gimana sih komitmen awal Juan pada saat mencalonkan diri menjadi Ketua PMK? Ya, jadi kalau berbicara mengenai komitmen awal saya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua PMK itu adanya panggilan dari dalam diri saya sendiri. Nah, panggilan itu sebenarnya muncul juga dari adanya dukungan dari senior-senior. Ada beberapa senior yang menanyakan kepada saya apakah kamu bisa menjadi Ketua PMK atau tidak. Nah, sebenarnya dalam diri saya itu agak ragu. Mengapa demikian? Karena saya tidak memiliki banyak pengalaman, tidak memiliki banyak kelebihan, tetapi melalui pertanyaan dari senior itu lagi, dia menanyakan bahwa kenapa kamu harus ragu kalau ada orang lain yang mempercayakan tanggung jawab itu kepada kamu, kenapa kamu sendiri tidak berani untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Nah, di satu sisi juga karena adanya dukungan dari teman-teman 2017 dan juga kepercayaan dari beberapa adik-adik dan juga teman-teman dari angkatan saya, seperti itu. Oh, sangat memotivasi ya teman-teman semua. Nah tadi sempat disinggung nih adanya kepercayaan dari teman-teman angkatan 2017 ya. Nah saya sendiri sebagai teman angkatan Juan nih. Nah pada saat tahun lalu kan yang mencalonkan ada dua, jadi itu dari angkatan 2017, ada Abang dan juga Juan. Menurut Juan nih apa sih keunggulan Juan dari Abang? Karena kita sama-sama percaya sama kedua orang ini. Ya, kalau berbicara mengenai keunggulan, mungkin keunggulan yang saya miliki dibanding Abang itu ya saya sedikit lebih tinggi. Oh ya, lebih tinggi, oke. Saya sedikit lebih putih. Iya, oke. Ya, mungkin dan ini yang paling nampak ini. Iya, apa tuh? Ya, saya sedikit tampan. Itu sangat underline ya guys, sangat tampan. Oke, next. Oke, jadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang telah masuk di Dropbox question Instagram PMK Fakultas Unhas. Oke, jadi pertanyaan pertama nih ya, banyak banget nih yang tanya, bagaimana sih pada saat ingin mencalonkan menjadi Ketua PMK, apakah awalnya Juan minta izin ke orang tua atau gimana? Ya, kalau masalah perizinan sebenarnya pada saat mencalonkan sebagai Ketua PMK di situ saya belum minta izin kepada orang tua saya. Oh gitu. Iya. Ya. Terus lambat laun melalui proses serat. Nah, di situ saya terpilih menjadi Ketua PMK. Di situ saya baru memberitahu kepada ibu saya. Oh, jadi setelah terpilih ya, baru kasih tahu. Terus bagaimana tanggapan dari orang tua Juan? Nah, kalau tanggapan dari orang tua sebenarnya melarang awalnya. Melarang saya mencalonkan diri sebagai ketua. Kenapa? Karena pasti anggapan dia waktu itu bahwa jika saya menjadi ketua maka akademik saya akan terganggu. Tapi di situ saya sudah mulai meyakinkan lagi orang tua saya bahwa saya akan betul-betul menjalankan akademik saya di samping itu sebagai ketua PMK Fakultas Unhas. Jadi harus balance ya kata orang tuanya. Oke, pertanyaan kedua ya. Apakah ada perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah Juan menjadi ketua PMK? Ya, kalau mengenai perubahan yang saya alami khususnya sebelum menjadi ketua PMK itu sangat nampak dalam diri saya. Kenapa demikian? Karena waktu awal saya sebelum menjadi ketua, pada saat proses pengambilan keputusan saya tidak berpikir panjang. Langsung aja. Langsung. Ketika orang mengatakan kau lakukan ini, saya langsung mengatakan iya tanpa mempertimbangkan. Nah, setelah menjadi ketua PMK di situ saya melalui proses panjang saya dapat belajar bahwa pertimbangan itu sangat penting untuk mengambil suatu keputusan seperti itu. Jadi setelah menjabat sebagai ketua, jadi butuh pikiran yang matang dulu untuk mengambil keputusan. Oke. Jadi itu ya jawaban dari pertanyaan kalian. Oke, next pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sih caranya untuk mengatasi pengurus yang kurang aktif atau ada yang baperan kayak gitu?
Ya, kalau berbicara mengenai keaktifan, pastinya kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain apakah mau aktif atau tidak di Ya, organisasi betul kita. sekali. Nah, tapi langkah-langkah yang saya lakukan itu pertama, saya akan menghubungi koordinator-koordinator dari tiap bidang yang membawahi anggota-anggota PMK. Nah, apabila sudah dihubungi koordinatornya dan tidak ada respon atau timbal balik, mungkin langkah selanjutnya yang saya lakukan itu adalah dengan personal chat. Biasa juga kan kalau kita sudah personal chat ya Masih, ibaratnya iya. karena saya biasanya situ langsung telepon aja dan saya pastikan bagaimana apa alasan dia kenapa sampai tidak bisa aktif, mungkin seperti itu. Nah, itu dia pertanyaan teman-teman. Jadi harus step by step dari ketua koordinatornya dulu, habis itu ke anggota-anggotanya. Pertanyaan selanjutnya datang dari teman angkatan kita nih. Nah, gimana sih cara Juan menjalin relasi sama senior-senior tua? Ya, kalau berbicara mengenai menjalin relasi dengan senior-senior tua, sebenarnya pada periode kepengurusan saya ini agak sulit. Kenapa? Karena teman-teman tahu sendiri kan di masa pandemi pasti semua berbasis online. Nah, cara pendekatan yang saya lakukan dengan senior-senior itu mungkin kalau ada hal yang tidak saya ketahui, saya akan tanyakan awalnya. Saya tanyakan kepada mantan ketua dari PMK Kota Unhas. Nah, dari jawaban dari mantan-mantan ketua itu mungkin sudah mewakili jawaban dari senior-senior yang lain. Nah, mungkin cara lain yang saya lakukan juga apabila ada senior yang datang ke sekret. Nah, di situ saya baru bisa melakukan menjalin relasi dengan senior tersebut, apakah dengan saling tanya mengenai kabar dan lain hal ataupun mengenai PMK yang hal-hal di dalamnya saya tidak ketahui seperti itu. Ataupun tanya mengenai jodoh mungkin. Nah, Iya, bisa juga. Ya, oke, next. Oh iya, tadi kan sempat disinggung tentang pandemi nih ya. ya. Kan kita tahu bahwa kepengurusan Juan ini paling pertama yang dapat masalah pandemi. Dan siapa tahu mungkin ke depan untuk tahun-tahun ke depannya mungkin akan masih dalam masa pandemi. Nah, bagaimana sih tips-tips Juan untuk mengatasi hal tersebut? Jadi masih akan tetap kepengurusan dan program-program kerja itu akan jalan walaupun ada pandemi. Itu seperti apa sih? Ya, kalau tips dan trik yang saya lakukan sebenarnya kalau untuk tips-tips banyak. Wah, banyak. Keren. Banyak. Kalau untuk tipsnya yang pertama itu saya tekankan kepada teman-teman, mungkin teman-teman harus berani mengambil risiko. Dengan teman-teman berani mengambil risiko, di situ teman-teman akan bisa mendapatkan jalan. Wow. Seperti itu. Jadi harus berani mengambil resiko ya teman-teman. Jadi harus dicoba dulu, jangan langsung nyerah diri nih di awal-awal. Gitu kan Juan kan? Ya. Ya, oke. Wah, ini nih pertanyaan menarik nih. Pernah nangis nggak sih Kak selama jadi ketua? Kalau ditanya pernah nangis atau tidak, sebenarnya tidak pernah. Ya. Cuma dalam kepengurusan ini mungkin ada hal-hal yang membuat saya hampir menangis. Berarti hampir guys, hampir. Jadi tidak pernah ya. Nah, kenapa demikian? Mungkin yang saya rasakan selama ini itu beban yang saya tanggung begitu berat. Kan kita tahu sekarang masa pandemi, jadi proses perkuliahan pun online. Nah, dalam menjalani kepengurusan juga banyak teman-teman yang tidak berada di Makassar kan. Ya, betul. Ada yang di luar daerah dan juga ada yang pasti di kampungnya masing-masing. Mungkin yang saya rasakan itu kurangnya partisipasi dari teman-teman sehingga membuat saya berat, membuat saya merasa tersendiri, membuat saya merasa mungkin dalam perasaan saya sendiri, saya seperti bekerja sendiri. Tidak ada teman-teman yang mensupport dari belakang, tapi selalu saya tanamkan dalam diri saya bahwa apa yang sudah dipercayakan itu harus diselesaikan, apa yang sudah kita mulai harus kita akhiri. Jadi selama kepengurusan ini mungkin yang saya rasa memang saya tidak pernah menangis, tapi hampir menangis. Kayak menangis. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Juan. Masih siap, Juan? Masih siap, masih sanggup. Sanggup. Pertanyaan. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana caranya sih Kak Juan bagi waktu kepengurusan antara PMK dan juga akademik? Jadi bagaimana caranya membagi waktu antara kepengurusan dengan akademik? Kalau saya itu kembali ke pribadi, bagaimana kita mengutamakan antara akademik ataupun organisasian. Nah, misalnya
dalam sehari ini kita mendapatkan tugas dari dosen dan malamnya ada rapat. Mungkin teman-teman bisa sesuaikan kalau menurut saya, karena di BMK juga kita tidak memaksa teman-teman untuk mengerjakan tugas akademik karena itu memang hal yang paling utama. Kan tujuan kita juga di sini belajar, jadi akademik memang harus nomor satu kalau menurut saya. Seperti itu. Jadi gitu guys ya jawabannya. Jadi akademik harus nomor satu, karena sebelum kita masuk ke organisasi yang ada di kampus, kita pastinya hal yang dasar yang harus kita kenal adalah akademik. Oke, lanjut. Ini nih menarik nih pertanyaannya. Ini gak terkait sama kepengurusan ya Juan, tapi kayaknya ini juga harus dijawab supaya bagaimana pandangan Juan terhadap pertanyaan ini. Nah, pilih mana nih? Terkenal atau dikenal? Alasannya apa? Jadi kalau disuruh memilih antara terkenal atau terkenal, kalau saya sendiri pribadi, saya lebih dipilih untuk dikenal. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak dikenal itu pasti memiliki makna yang dalam dirinya. Seperti itu. Kalau terkenal menurut saya belum tentu orang yang terkenal itu bisa dikenal lebih dalam. Tetapi kalau orang sudah dikenal pasti dia memiliki kepentingan yang dalam. Seperti itu. Oke, jadi dikenal lebih bagus guys, soalnya kita lebih chemistry-nya dapat gitu kan. Lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini bukan pertanyaan sih Juan, ini tuh kayak pernyataan. Nah, Kak, jangan Ki cepat-cepat sarjana. Aduh, berat ya. Berat ini guys. Ya kalau menurut saya sih lebih cepat lebih baik. Nah kenapa demikian? Karena tujuan kita, awal kita di sini juga kan untuk belajar kan? Dan tujuan awal kita juga untuk meraih prestasi. Tapi kembali ke statement pribadi tiap orang, tidak menentu juga orang yang cepat selesai itu memiliki banyak pengalaman, tidak tentu juga orang yang lama selesai itu memiliki banyak pengalaman. Jadi dari teman-teman sendiri saja menilai diri teman-teman, apakah teman-teman dengan cepat selesai mampu juga mendapatkan pengalaman yang banyak atau perlu waktu yang lama untuk mendapatkan pengalaman yang lebih lagi. Jadi tergantung dari pribadi kita masing-masing. Kalau mau cepat, oke cepat. Kalau mau lambat supaya masih tinggal di secret ya oke yos, apa-apa. Yang penting harus lulus guys. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Nah ini nih berat nih. Dalam kepengurusan kan John pasti ada kayak namanya tantangan-tantangan. Nggak selamanya bakal mulus-mulus nih. Nah terus tantangan apa sih yang menjadi paling berat nih selama menjadi ketua? Kalau dibilang tantangan yang paling berat sebagai ketua dari saya pribadi, mungkin dalam pengambilan keputusan. Atau dalam pengambilan keputusan itu kita tidak bisa menggunakan ego kita untuk mengambil keputusan. Kita harus mempertimbangkan yang baik-baik. Jadi hal yang paling berat itu ketika adanya perbedaan pendapat antara anggota yang satu dan anggota yang lain, pun itu perbedaan pendapat dengan diri saya sendiri, itu yang paling sulit sebenarnya. Kalau masalah-masalah lain seperti ada mungkin teman kita yang cepat baper ya, seperti itu gitu juga sebenarnya ya. Tadi udah dijawab kan ya tentang masalah baper itu. Yang paling sudah lumrah lah di setiap organisasi, pasti ada orang-orang seperti itu. Nah kan ini tadi sempat dinotis kan ya tentang perbedaan antara anggota-anggota. Nah gimana sih cara Juan untuk mengambil keputusan yang tepat dari setiap perbedaan-perbedaan itu? Oh ya, pertanyaan menarik ini. Jadi saya memberikan tips kepada teman-teman juga, kalau dalam pengambilan keputusan sebaiknya teman-teman tanyakan ke kepengurusan teman-teman. Pastikan teman-teman buat grup lah kalau ya pasti ada. Nah teman-teman sampaikan pendapat bagaimana pandangannya teman-teman yang lain. Setelah itu, setelah mereka kemukakan pendapat, nah di situ teman-teman pertimbangkan dengan baik-baik. Nah kalau jalur yang saya lalui itu awalnya saya menanyakan kepada badan pengawas organisasi bagaimana keputusan, bagaimana pendapat yang teman-teman pengurus kemukakan, saya sampaikan ke mereka. Kemudian saya mendapatkan pertimbangan dari kakak-kakak pengurus. Setelah itu saya kembali lagi, apabila saya masih belum mendapatkan pertimbangan yang matang, saya lebih tanyakan kepada senior-senior mungkin yang sering jalan ke sekret. Seperti itu. Oh oke. Jadi harus dalam lingkup musyawarah ya Juan, jangan diambil sepihak. Oke nih, pertanyaan ini lucu banget dan harus siap nih Juan ya. Ini nggak masuk ke pengurusan sih, tapi mungkin ada teman-teman semua yang sangat-sangat penasaran sama pertanyaan ini. Udah berapa banyak sih adik-adik yang diodo-odo di PMK? Soal itu berat. Mungkin Oke, ya. Oh my god, banyak sekali guys. ya segitulah. Segitu guys, kira-kira. Segitu ya. Oke, udah terjawab ya segitu. Oh ya, tapi sedikit juga saya sampaikan kepada teman-teman.
mungkin kalau kita misalnya sudah memiliki pasangan atau odo-odo lah istilahnya di PMK, ketika hal itu mungkin berjalan lancar, pastilah akan have fun lah ke depannya kan. Tapi ketika ada masalah pribadi dari kedua belah pihak ini, pasti kita tidak menutup kemungkinan kan ada masalah-masalah yang terjadi. Nah ini yang mungkin perlu saya tegaskan ke teman-teman, bahwa dalam organisasi untuk mencari pasangan itu ya silahkan boleh, tapi teman-teman juga harus berani bertanggung jawab dengan komitmen yang teman-teman ambil, mungkin seperti itu. Jadi boleh-boleh saja ya ode-ode adik-adik yang ada di PMK, tapi dengan catatan tanggung jawab dong sama hubungannya. Nah, oke, kita udah sampai di penghujung pertanyaan kita nih, tapi ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi makna terdalam buat PMK Fakultas Unhas. Nah ini nih, apa sih makna PMK Fakultas Unhas buat Juan? Ya kalau untuk makna PMK dalam diri saya, kalau dalam diri saya mungkin PMK Fakultas Unhas berbicara tentang zona nyaman. Ya kenapa saya bilang zona nyaman? Karena saya tidak mau membanding-bandingkan juga dengan organisasi lain, tapi kalau yang saya rasakan dalam diri saya pribadi, mungkin zona nyaman saya sudah memang di PMK. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari sikap kakak-kakak, senior, teman-teman dan adik-adik kalian mungkin sangat berbeda yang saya dapatkan di tempat lain dengan yang saya dapatkan di PMK. Seperti itu. Jadi sudah nyaman banget ya, udah nyaman banget nih. Oke nih Juan, ada lagi nih yang paling menarik untuk kita tanyakan sama Juan. Tolong dong Kak Juan kasih kata-kata motivasi buat teman-teman yang akan mencalonkan di RAT yang akan beberapa hari lagi diadakan. Ya, kalau kata-kata motivasi saya untuk teman-teman yang ingin mencalonkan, jangan takut, percaya diri dan selalu percaya kalau ada hal yang dipercayakan kepada kita, kenapa kita tidak berani mengambil. Seperti itu. Nah, jadi itu dia ya jawaban untuk motivasi teman-teman semua yang akan mencalonkan. Jadi harus berani show up, percaya diri deh awalnya. Oke, terakhir nih Juan, terakhir banget. Sebagai ketua PMK Fakultas Unhas, satu kata deh buat PMK Fakultas Unhas, apa tuh? Ya, satu kata untuk PMK Fakultas Unhas dari saya, impresif. Kasih Juan. Jadi segitu aja dulu question and answer kita mengenai Ask the Leader bareng Ketua Umum PMK Fakultas Unhas periode 2020-2021. Nah sebelumnya saya mau bilang makasih dulu sama Juan atas kehadirannya untuk menjadi guester kami pada hari ini. Oke, jadi itu dia jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga apa yang telah dijawab sama saudara Juan bisa menjadi ilmu bagi adik-adik yang akan menjalankan kepengurusan di tahun berikutnya. Nah, saja mau informasikan sama teman-teman PMK Fakultas Unhas bahwa sebentar lagi PMK Fakultas Unhas akan mengadakan rapat anggota tahunan yang akan diadakan pada tanggal 11 sampai tanggal 13 Maret 2021. Jadi jangan sampai kalian nggak datang ya, karena di sana kita akan mendapatkan calon ketua PMK Fakultas Unhas, ketua PMK Fakultas Unhas dan juga badan pengawas organisasi. Jadi kalian harus hadir ya teman-teman PMK. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir Ask the Leader kita pada hari ini. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.